Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala tidak henti-hentinya melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada kita, sehingga pada sore hari ini kita bisa berkumpul di rumah belajar Salafiyin. Barakallahu fikum, untuk bersama-sama mendengarkan beberapa penjelasan yang berkaitan dengan perjalanan fitnah, di mana fitnah tersebut memiliki gelombang yang sangat besar dan arus yang sangat besar, sehingga mudah untuk menyeret orang-orang yang tidak memiliki ilmu ataupun tidak mengetahui daripada hakikat fitnah tersebut, ataupun orang-orang yang memang memiliki penyakit di dalam hatinya, atau orang-orang yang keluar dari bimbingan para ulama. Maka kita perlu tahu tentang perjalanan fitnah tersebut dan bagaimana usaha-usaha para ulama di dalam menahan dan mencegah, atau bahkan mereka berusaha untuk menghentikan badai fitnah tersebut, dan mereka juga meluangkan tenaga mereka, pikiran mereka, dan waktu mereka agar supaya fitnah itu segera hilang dan as-salafiyun
kembali seperti sedia kala, bersaudara, berukhuwah, berta'awun, saling menolong, hubungan yang sangat indah di dalam dakwah salafiyah ini. Itulah usaha-usaha mereka. Ketika terjadi sebuah keretakan hubungan di kalangan salafiyin, mereka berusaha untuk mendamaikan mereka. Para ulama berusaha untuk kembali mempersaudarakan mereka, dan masing-masing pihak hendaklah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan bimbingan para ulama yang berisi dari taujihat Rabbil Alamin wa taujihat Rasulinal Karim, yang mana bimbingan para ulama itu isinya adalah bimbingan-bimbingan Allah, bimbingan-bimbingan Rasulullah, dan juga penjelasan daripada bimbingan-bimbingan tersebut itu adalah merupakan obat, ya. Jadi kalamullah wa kalamur rasul dan penjelasan dari kalam para ulama itu adalah merupakan apa? Obat. Yang mana ketika seseorang memiliki penyakit, dia terpengaruh dengan fitnah, karena fitnah itu adalah apa? Penyakit. Karena fitnah itu muncul dan menjangkiti seseorang karena dia adalah orang yang jahil, orang yang bodoh, tidak memiliki ilmu. Kalau dia punya ilmu, tidak mudah dia terkena fitnah, karena fitnah itu ada fitnatus syubuhat dan fitnah asyahwat. Ya, fitnah syubuhat itu mengenai seseorang dikarenakan dia jahil, tidak memiliki ilmu, tidak bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, sehingga tidak bisa bersikap dengan benar. Maka fitnah itu bagaikan penyakit. Sedangkan tadi bimbingan para ulama yang berisi kalamullah wa kalamur rasul itu adalah obat. Sehingga kalau obat tersebut belum kita ketahui, belum kita dapatkan, dan tidak kita minum, tidak kita amalkan maksudnya, maka tentunya seseorang tidak akan sembuh dari fitnah tersebut, dari penyakit tersebut. Nah, oleh karenanya ya, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menyampaikan di dalam nuniyahnya, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fit tarkibi muttafiqani, ilmun minal kitabi aw min sunnatin wa tabibu dzakal alimur rabbani. Dan kebodohan itu adalah penyakit, qatil yang membunuh, penyakit yang mematikan. Nah, karena memang seseorang yang bodoh akan mudah terkena syubhat, sehingga ketika syubhat, ya, virus dan penyakit ini menjangkiti seseorang yang tidak punya ilmu, ya, yang mana dia bodoh, maka dia bisa sakit, bahkan sampai apa? Qatil, kata Ibnul Qayyim, penyakit yang mematikan, yang membunuh. Wa shifa'uhu, dan obatnya, amrani, ada pada dua perkara. Fit tarkibi muttafiqan, dua-duanya memiliki susunan yang sama, sama-sama wahyu. Nah, ya, sama-sama apa? Wahyu. Ilmun minal kitabi au min sunnatin, yang pertama ilmu dari Alkitab, yaitu dari Al-Quran, kalamullah,
dikarenakan kalamullah adalah merupakan nur, merupakan cahaya, merupakan huda, merupakan petunjuk, merupakan syifa, merupakan apa? Obat. Naam, wa syifaun wa rahmatun wa busyra. Ya, Al-Qur'an itu adalah obat, adalah rahmat dan kabar gembira. Naam, ya. Fit tarkibi muttafiqani ilmun min kitabin aw min sunnatin wa tabibu dzakal alimur rabbani. Sedangkan ya, obat tersebut tentunya butuh kepada dokter. Dokter yang memang ahli, sehingga akan meletakkan obat tersebut sesuai dengan dosisnya dan sesuai dengan penyakit yang ada pada setiap pasien. Iya atau iya? Iya. Nah, sehingga kata Ibnul Qayyim rahimahullah, wa tabibu dzakal alimu ar-rabbani, dan tabib, ya, dokter penyakit yang mematikan tadi, yang akan menyembuhkan dari penyakit yang mematikan, yaitu kebodohan dan syubhat tadi, adalah al-alim, seorang yang berilmu, ar-rabbani, ya, yang rabbani. Nah, bukan seorang ulama yang palsu, akan tetapi seorang al-alim, ulama yang rabbani. Nah, jadi ini yang perlu kita ketahui, ya, bahwa ya, kita harus mengetahui bimbingan para ulama supaya ketika ada penyakit, kalau bisa penyakit tersebut tidak mempan, karena kita sudah punya penawarnya. Nah, dan kalaupun kita sempat terjangkiti penyakit tersebut, maka akan segera sembuh karena obatnya sudah kita minum. Kita amalkan itu bimbingan para ulama. Nah, ya. Maka di sini insyaallah taala saya akan melanjutkan materi yang sudah, ya, sempat disampaikan di beberapa tempat tentang perjalanan fitnah mufarriqah. Terakhir saya sampaikan di Kabupaten Jember, di Desa Umbul Sari. Masih bagian yang pertama, yaitu bagian yang berkaitan dengan wasaya kibar ulama, ya, wasiat, ya, kibar para ulama, di mana ketika itu saya sampaikan bahwa ketika muncul, ya, wasaya kibar ulama tersebut, ya, pada tanggal 10 Rajab 21 Februari, ya, 10 Rajab 1442, saya bacakan wasiat-wasiat tersebut, ya, bertepatan dengan 14 Februari 2021. Maka di sana ada beberapa tanggapan. Nah, ya, yang mana memang masyayikh meminta supaya saya sendiri yang membacakan wasiat-wasiat tersebut. Nah, ya, dan wasiat itu isinya adalah poin-poin penting yang menjadi prinsip-prinsip dalam agama ini. Nah, ya, di mana masyayikhuna mereka yang menyampaikan nasihat, poin yang pertama adalah yajibu 'alas salafiyyina kullihim an yattaqullaha azza wa jalla fi anfusihim wa fi hadhihi da'watil mubarakah. Wajib atas seluruh salafiyin untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla pada diri mereka dan dalam urusan dakwah yang penuh dengan berkah ini, yaitu dakwah salafiyah ini. Wa an yatubu ilallah, dan wajib atas mereka semua untuk bertaubat kepada Allah. Wa an yata'akhaw, dan hendaklah mereka saling bersaudara. Wa yatarahamu wa yata'atafu wa yata'alafu wa yajtami'u, dan hendaklah mereka saling menyayangi, mereka saling membantu,
mereka saling akrab, dan mereka bersatu. Nah, ini nasihat yang baik atau buruk? Nah, yang baik. Beliau mengatakan yajibu 'ala salafiyyina kullihim, wajib atas seluruh salafiyin di negeri Indonesia ini, karena memang itu ditujukan untuk kita semua yang di Indonesia yang sedang terkena badai fitnah. Kita disuruh bersaudara bukan dengan hizbiyin atau dengan mubtadi'in atau dengan musyrikin atau dengan liberaliyin, tidak. Mereka Al-Allamah Rabi' ibn Hadi Al-Madkhali wal-Allamah Ubaid ibn Abdullah Al-Jabiri wal-Allamah Abdullah ibn Abdurrahim Al-Bukhari hafizahumullahu ta'ala wa rahima man mata minhum, ya, mereka semua menasihatkan kita untuk bersaudara dengan saudara kita salafiyin. Nah, ya, kemudian kita juga saling menyayangi, saling membantu, ta'awun, dan juga bersatu. Wa an yatrukul khilafat, dan hendaklah mereka meninggalkan segala macam bentuk perselisihan. Wa asbabal furqah, dan juga sebab-sebab perpecahan. Nah, nasihat yang indah. Hatta yasiru kal jasadil wahid, sehingga mereka seperti satu tubuh, satu jasad. Nah, sampai seperti itu nasihatnya, begitu mendalam. Wa an yata'awanu 'alal birri wat taqwa, dan hendaklah mereka berta'awun, saling membantu, saling menolong dalam hal kebaikan dan takwa. Itu nasihat yang pertama. Ini kalau mau kita bahas masing-masingnya, ini poin-poin penting, butuh kepada muhadharah beberapa sesi, dan itu semua bersumber dari Alkitab dan As-Sunnah, dan juga bahkan ya itu merupakan prinsip, nah, dari prinsip-prinsip ahlu sunnah wal jamaah, al-ukhuwah wal ijtima' wat ta'awun. Itu semua adalah bimbingan Alkitab dan As-Sunnah dan salafun as-salih. Nah, ya, itu poin pertama dalam wasaya para ulama. Kemudian poin yang kedua, tsaniyan yajibu alaihim syar'an, wajib bagi seluruh salafiyin secara syar'an, secara syar'i, yaitu ini perintah agama. Wajib apa? Naam, an yuhadziru minal qanawatil majhulah allati tanshurul fitana wat tahrisha bainas salafiyyin. Wajib atas mereka semua, nah, ditinjau dari segi syar'i, wajib atas mereka semua untuk yahdharu, nah, ya, berhati-hati, nah, waspada dan meninggalkan al-qanawat al-majhulah, channel-channel yang majhul. Nah, allati, bagaimana kriteria channel majhul tersebut? Allati tansyurul fitan, yang mana channel-channel itu menyebarluaskan fitnah, wat tahrish, dan perpecahan, bainas salafiyin, di tengah-tengah salafiyin. Isinya berarti apa? Ya, perkara-perkara, postingan-postingan yang memecah belah salafiyin. Wal iftira'at, isinya adalah juga kedustaan-kedustaan. Wal isya'at, dan menyebarkan keburukan-keburukan dan aib-aib, kekurangan-kekurangan para duat. Allati tusi'ud da'watas salafiyah, yang mana itu semua memperburuk dan mencoreng nama baik dakwah salafiyah wa du'ataha, dan dai-dainya. Nah, ini kalau dari awal salafiyun mendengar ini nasihat, karena memang di antara media yang paling getol, ya,
menyebarkan fitnah ini dan menjadi sumber berita dusta, ya, yang diambil oleh orang-orang yang memiliki penyakit adalah channel-channel tersebut. Nah, kalau para duat salafiyin menyebar luaskan nasihat ini, ya, kemudian mereka betul-betul merealisasikan nasihat ini, maka insya Allah ta'ala dakwah ini terjaga, kemudian persaudaraan antar salafiyin juga terjaga, dan persatuan di antara salafiyin tetap utuh. Nah, tetapi sangat disayangkan wasaya, wasiat-wasiat yang berharga ini, ya, mereka letakkan di bawah alas kaki mereka dan bahkan tidak mereka pedulikan sama sekali. Nah, ya. Kemudian minha diantaranya, nah, channel-channel tersebut, channel jujurlah. Nah, ya, jujurlah dalam mencari kebenaran. Nah, kemudian ada manhajul haq yang palsu, kemudian tuk pencari al-haq news, nah, ya, dan seterusnya dan yang serupa dengan itu. Ini hanya contoh, bukan apa, pembatasan. Nah, kalau ada yang bertanya, loh kok masyayikh dan ulama bisa tahu? Padahal channel-channel itu berbahasa Indonesia, itulah para ulama. Ya, mereka tidak mungkin memberikan sebuah bimbingan di atas kebodohan ataupun di atas berita-berita dusta ataupun menerima berita dari orang-orang yang dhaif, orang-orang yang tidak terpercaya. Orang-orang yang dekat dengan para ulama adalah orang-orang yang memang mereka pilih. Nah, sudah saya sampaikan bahwasanya di antara bentuk celaan kepada para ulama adalah mencela orang-orang yang ada di sekeliling mereka. Saya sampaikan di Purbalingga dan di Cilacap. Nah, ya, begitulah para ulama mengambil informasi dengan akurat dan teliti dari seluruh pihak. Nah, wa ghairiha minal qanawat aw wa ghairuha minal qanawati allati tashuqqu saffas salafiyyin wa tufarriqu kalimatahum. Ya, ini contohnya 3 channel yang disebutkan, dan ghairuha, dan juga channel-channel yang lain dari channel-channel yang tasyuqqu, ya, membelah, memecah belah saffas salafiyin, barisan salafiyin, wa tufarriqu, dan mencabik-cabik kalimatahum, persatuan mereka. Nah, kemudian ya, berikutnya yang ketiga, poin yang ketiga, an ya'rifu, nah, yajibu ala salafiyin an ya'rifu, wajib bagi salafiyin untuk mengetahui, anna jami'al asatidah al fudala, bahwa seluruh asatidah yang mulia, ya, amthal seperti Luqman Ba'abduh wa Muhammad As-Siwait wa Abdus Samad Bawazir wa Usamah Mahri wa Qamar wa ghairihim, disebut Ustadz Luqman, Ustadz Muhammad Sewet, Ustadz Abdus Somad, Ustadz Usama, Ustadz Qamar, wa ghairihim min ikhwanihim, dan selain dari mereka, dari saudara-saudara mereka, para duat, kulluhum salafiyun, semuanya apa? Salafi. Nah, ya, pada waktu itu Syekh secara tegas, masyayikh kita, semuanya salafiyin, tidak ada yang perlu dipeributkan dan pertentangkan. Nah, ya,
wa talamidz al-masyayikh wal ulama, dan mereka semua adalah murid-murid para masyayikh dan ulama. Nah, ada yang duduk belajar di Yaman, ada yang duduk belajar di Madinah, ya, di bangku kuliah, ada yang bermulazamah di Yaman, ada yang 2 tahun, ada yang 4 tahun. Nah, macam-macam masyayikh kita. Ada juga yang pernah menghadiri majelisnya sebagian kibar ulama. Nah, ya, wa yarji'una ilaihim, dan mereka para duat senantiasa kembali kepada para ulama. Ya begitu memang, walhamdulillah para asatidzah ketika mendapati badai fitnah ini, mereka kembali kepada para ulama, mereka bertanya kepada para ulama. Nah, bertanya, na'am, dapat jawaban, na'am, dilaksanakan, tanda tanya besar. Nah, disebarkan, titik-titik. Nah, ya, nanti sabar sedikit. Taib. Kemudian, ya, dalam poin yang ketiga tersebut, masyayikh kita melanjutkan, wa jami'ul masyayikh wal asatidzah, dan seluruh masyayikh, maksudnya mereka para ulama, wal asatidzah, dan para asatidzah, yuriduna jam'al kalimah, menginginkan apa? Persatuan. Nah, wal khaira wal islaha lid-da'wati salafiyyati walis salafiyyin, dan mereka menginginkan kebaikan dan perdamaian terkhusus untuk dakwah salafiyah dan untuk segenap salafiyin. Nah, itu yang mereka inginkan, dan asatidzah juga demikian insyaallah taala. Sehingga sebagaimana kasus Supermi dan apa? Aqua, perumpamaan yang sangat masuk akal. Jangan yang ribut bahwasanya isi daripada kotak dan kardus tersebut Aqua. Ada yang mengatakan, oh tidak, isinya adalah Supermi. Nah, ketika sudah datang kalam para ulama, dan ternyata isi kardus itu adalah Supermi, maka yang mengatakan Aqua harus rujuk, harus ngalah, mengikuti bimbingan ulama. Atau sebaliknya, kalau ternyata isinya adalah apa? Aqua, maka yang mengatakan Supermi haruslah mengalah dan rujuk. Karena apa? Semuanya menginginkan apa? Jam'ul kalimah. Nah, jadi hududun nafs ini harus dihilangkan. Nah, ya, walhamdulillah ternyata ini bukan Supermi, bukan Aqua. Perintah untuk bertakwa kepada Allah, mentahdzir channel-channel majhul, dan untuk berukhuwah, kembali bersatu, ya, dan semua asatidzah adalah salafiyun. Jadi yang mengatakan Aqua harus rujuk, yang mengatakan Supermi juga harus rujuk, karena isi kotaknya itu ternyata adalah wasaya kibar ulama. Nah, bisa difahami? Ya, tayyib. Nah, tayyib. Kemudian berikutnya, wa nabdzil furqah wat tafarruqi wal ikhtilaf, dan mereka semua para masyayikh dan juga asatidzah, mereka berhusnudzon kepada asatidzah, menginginkan untuk melempar jauh-jauh perpecahan, na'am, wal ikhtilaf, dan perselisihan, walladzi akhta, dan yang salah, ya, berarti di sana menunjukkan ada yang salah atau tidak? Ada. Para ulama tahu ada pihak yang salah. Pihak yang mana? Nanti akan ketahuan. Nah, ya, sehingga kadang dengan kalimat yang global seperti ini belum puas. Asy-Syaikh sudah mengatakan, walladzi akhta'a sayarji'u ilal haq, dan yang memang salah insyaallah ataupun dia akan kembali dan rujuk kepada kebenaran. Ya, masih belum puas, siapa ini yang salah, butuh, ya, diperjelas lagi. Maka datanglah apa?
nasihat dan audio berikutnya, yaitu audio apa? Syekh Abdullah Al-Bukhari, lebih jelas lagi. Nah, di Jalsah Madinah lebih jelas lagi. Karena terkadang seseorang itu sebenarnya dia tahu dan merasa kalau salah, ya, tetapi enggan untuk mengakui kesalahannya. Nah, maka kata Syekh, naam, barakallahu fikum, kata masyayikh kita, walladzi akhta'a sayarji'u ilal haq, dan yang salah akan merujuk kepada kebenaran, wala ahada yaslamu minal khata', dan tidak ada seorang pun yang selamat dari kesalahan. Sebuah kalimat yang sangat mendalam, artinya wajar. Beliau ingin menyadarkan kita kalau ada saudara kita yang salah itu bukan berarti terus sudah kiamat, ya, langsung berpisah. Seperti yang tadi malam saya sebutkan tentang sebuah kaidah dan syubhat yang muncul di tahun 1446 Hijriyah, cukup lama dari masa kenabian, ya wajar. 2024. Nah, langsung begitu ada masalah, nah, saling mencaci, tidak usah ataupun tidak bisa bersatu lagi. Nah, jadi kalau ada orang yang salah bukan langsung kiamat, selesai urusan, tidak. Karena memang tidak ada seorang pun yang selamat dari kesalahan. Bahkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka juga terjatuh dalam berbagai kesalahan. Dan semalam juga sudah saya sebutkan contoh-contohnya. Akan tetapi kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka semua di surga. Adapun kita, nah, siapa yang menjamin Anda? Tetapi ketika seseorang rujuk dari kesalahan tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuninya. Nah, sehingga la ahada yaslamu minal khata', tidak ada seorang pun yang selamat dari kesalahan. Dan itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap Bani Adam adalah sering melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat. Nah, wa kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun, beliau sebutkan, mereka sebutkan. Nah, wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selesai wasaya kibar ulama. Wasaya ini, ya, tanggal 10 Rajab 1442, nah, mengandung banyak pelajaran. Di balik itu, ya, sangat banyak pelajarannya. Dan saya juga sudah sampaikan secara khusus kepada para asatidzah lewat Ustadz Komar yang menelpon saya pasca wasaya tersebut. Nah, karena wasaya itu saya bacakan pada malam hari, ya, atau di Saudi tepatnya setelah asar. Nah, kemudian besoknya pagi Ustadz Komar menelpon. Nah, yang saya maksud banyak pelajaran, diantaranya pelajaran kenapa masyayikh mengharapkan dan menghendaki saya yang membacakan. Padahal seharusnya wasaya ini dikirim kepada asatidzah, karena wasaya ini sebagai bimbingan dan jawaban dari data-data yang dikirim oleh asatidzah kepada para masyayikh. Yang mana data-data tersebut sudah sering-sering saya sampaikan, nah, sudah dicetak dalam buku yang bersampul, ada daftar isinya. Sehingga walhamdulillah saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, data tersebut datang dalam keadaan sudah siap untuk dinikmati. Ya, sudah terhidang seperti hidangan bakso, sudah siap langsung. Nah, ataupun sate, bukan berupa daging yang masih perlu dikasih bumbu kemudian perlu dibakar. Nah, maksudnya apa? Maksudnya berarti tidak ada lagi celah bagi orang-orang yang berpenyakit untuk menuduh saya secara pribadi bahwa data itu yang nanti akan disampaikan
kepada masyayikh dan ulama diubah-ubah, ditambah, dikurangi dan direnovasi, ya, atau direhabilitasi. Nah, ya, karena sudah dicetak jadi buku, bukan yang masih lembaran-lembaran begini, bukan, bersampul, ada daftar isinya. Tetapi bersamaan dengan itu ternyata juga masih ada saja yang menuduh, nah, bahwasanya data-data tersebut diubah-ubah. Nah, banyak dari kalangan ustadz yang berkomentar demikian. Baru kemarin saya di Banjarbaru ada ikhwah yang bercerita. Nah, ada salah satu asatidzah kibar, memberikan komentar tentang apa? Wasaya kibar ulama. Mereka mengatakan kalau yang terkait data-data, sayangnya jatuh di tangan yang salah dan diubah-ubah. Nah, ya, jatuh di tangan yang salah maksudnya saya, dan diubah-ubah. Nah, maka kemarin ketika saya ditanya di situ, ya, saya menjawab, saya tuh butuh diajari bagaimana cara untuk mengubah data yang sudah dicetak seperti buku seperti ini. Mungkin mereka yang menuduh saya lebih pandai, ya, karena kalau mau dirobek, ya ketahuan. Nah, dari halaman 31 langsung tiba-tiba halaman 30 berapa? 4. Oh, berarti ada yang hilang 2 halaman 1 lembar ini. Ya, masyayikh bakalan tahu, kan begitu. Saya mungkin dijewer. Nah, atau di tip X. Nah, wah, ini kok urak-urakan seperti ini. Ya Muhammad ta'ala syahid. Nah, ketahuan. Nah, atau ditumpahi tinta biar nggak kelihatan. Nah, ketahuan lagi. Nah, ini dengan mudahnya mereka menuduh bahwasanya data-data tersebut sudah diubah-ubah. Nah, ya, dan juga salah satu komentar yang lain dari sebagian asatidzah. Ya, ini komentar-komentarnya sekarang saya mulai sebutkan. Ini wasoyanya, ya. Kemudian kita akan mulai membaca komentar-komentar yang muncul dari berbagai macam pihak. Nah, yang tadi mengatakan menurut persaksian salah seorang ikhwan ini, ya, adalah Ustadz Sarbini. Ya, tidak heran karena ternyata ada screenshotnya juga yang hampir merupakan sambungan dari tuduhan tadi. Nah, ya, ini kalimatnya Ustadz Sarbini kepada Ustadz Amin di Landasan Ulin Banjarbaru. Nah, ya. Kemudian dalam screenshotnya, ya, di situ juga disebutkan, Abul Haris menyampaikan bimbingan dari masyayikh tanpa konfirmasi dengan asatidzah. Nah, jadi memang saya membacakan ini tidak berkonfirmasi dengan asatidzah karena memang dilarang sama masyayikh. Sampai ketika saya minta kepada mereka supaya wasaya ini saya kirim saja ke para asatidzah. Nah, ya, memang saya tidak konfirmasi dengan asatidzah karena memang mereka melarang. Jangan. Anta taqra'uha ba'da muhadaratik, kamu bacakan setelah muhadarahmu. Nah, la tatawasala ma'al Luqman wala ma'al ikhwah, kamu jangan berkomunikasi dengan Luqman ataupun ikhwah, maksudnya siapa? Asatidzah. Nah, ya sudah. Ya, kalau saya dituduh saya menyampaikan bimbingan dari masyayikh tanpa konfirmasi, memang betul. Saya akan akui itu karena memang tidak perlu juga konfirmasi. Bimbingan ulama mau dikonfirmasi lagi, maksudnya bagaimana? Nah, mau dinilai lagi, mau dicek lagi kira-kira layak, ya, untuk apa?
ya, untuk booming, untuk keluar atau tidak layak, apakah sudah memenuhi syarat kelayakan untuk muncul atau tidak. Ya. Nah, dan tenang, akhirnya Syekh Abdullah Al-Bukhari memenuhi permintaan-permintaan mereka. Nanti kita lanjut. Yang pertama ini adalah apa? Merupakan ujian jilid 1. Kenapa wasaya kibar ulama pesannya supaya dibacakan setelah muhadharah saya? Nah, ya, jadi muncul seperti ini. Tadi apa? Datanya jatuh di tangan yang salah dan sudah dirubah-rubah. Nah, makanya saya insya Allah nanti kalau ketemu saya akan minta diajari bagaimana cara merubah data yang sudah dicetak. Saya belum bisa sampai sekarang. Nah, karena memang tidak pernah saya lakukan dan saya tidak terbiasa untuk merubah-rubah data dan belum pernah sekalipun saya lakukan. Nah, kemudian berikutnya beliau mengatakan, Ustadz Sarbini, nah, ya, dia sendiri yang menyampaikan langsung kepada salafiyin, betul, dan tidak diketahui sampai hari ini. Nah, sudah lewat beberapa pekan, mana kalam ulama yang dia sampaikan dan mana syarah dari dirinya. Nah, ya, walhamdulillah salafiyun faham, bahkan yang tidak bisa bahasa Arab juga tahu mana yang kalam ulama dan mana yang ucapan saya sendiri, penjelasan dari saya sendiri, syarah dari saya sendiri. Nah, ada rekamannya. Nah, buktinya di malam itu juga banyak sekali salafiyin yang bersyukur, sujud syukur, bahkan mereka berteriak takbir Allahu Akbar. Besok harinya mereka berkumpul lagi, ya, menyembelih kambing, saking senangnya bersyukur kepada Allah, nyate bareng. Nah, ini kalau memang orang yang hatinya netral dan bersih, senang sekali mendapatkan bimbingan ulama. Bingung ini bagaimana, ternyata semua salafiyin, ternyata perintahnya kembali bersatu, ternyata perintahnya untuk menjauhi sebab-sebab perpecahan. Sudah, makanya berkumpul lagi. Nah, tetapi ternyata di sana ada pihak-pihak yang tidak senang dengan kegembiraan salafiyin tersebut. Jadi tidak gembira karena gembiranya orang lain, dan tidak gembira dan tidak senang dengan bersatunya kembali salafiyin. Sehingga yang tadi ceritanya tadi sudah nyati bareng berkumpul lagi, datanglah penelponan. Nah, ya, sebagaimana sudah saya sampaikan pada ya sesi-sesi sebelumnya, bagaimana adanya apa namanya usaha-usaha ya yang sudah melampaui batas untuk memecah belah salafiyin, mempengaruhi salafiyin, menghasut salafiyin. Nah, ya, ini komentar, salah satu komentar. Nah, kemudian saya lanjutkan berikutnya. Nah, ternyata setelah saya bacakan, yaitu tadi saya ditelepon oleh Ustadz Komar. Nah, isinya cukup panjang. Nah, ya tidak perlu disampaikan semua saat-saat ini. Nah, tapi mungkin ada yang perlu disampaikan, bahwa ya intinya asatidzah tidak setuju dengan wasaya kibar ulama ini dan tidak setuju dengan cara penyampaiannya. Nah, ya tadi di mana saya sampaikan ujian jilid 1 dari masyayikh adalah memang betul sekali, saya paham. Kenapa saya yang diminta untuk membacakan? Karena nanti akan nampak dari respon masing-masing tanpa adanya konfirmasi dan informasi yang saya sampaikan. Nah, begitu saja disampaikan secara umum nasihat salafi untuk salafiyin, maka dari respon masing-masing akan terlihat manis shadiq, siapa yang jujur dan siapa yang tidak jujur di dalam meminta bimbingan dari para
ulama dan menginginkan kebaikan bagi dakwah salafiyah. Nah, bagaimanakah respon masing-masing? Ya seperti ini contohnya. Ini direspon begini. Nah, oleh para sebagian asatidzah kibar. Nah, demikian pula respon yang lain dari Ustadz Syafruddin pernah saya bacakan juga. Itu bukan dari ulama, tapi dari beliau sendiri. Beliau yang menghukuminya. Nah, saya yang dituduh menghukumi. Nah, ya, la ilaha illallah. Kemudian dalam penelitian tersebut juga Ustadz Komar menyampaikan, kenapa antum tidak sampaikan ke asatidzah? Nah, terus ana sampaikan apa adanya, karena memang ana diminta begitu, Ustaz. Dan ana masih halus, maksudnya ya masih sebagai, memang sampai sekarang alhamdulillah masih sebagai murid Ustadz Komar. Cuman apa namanya, mungkin kalau diskusi sudah agak berbeda caranya dengan dulu. Nah, karena sebagaimana para ulama ketika tidak dihormati, ya, tidak dimuliakan, fala karamata lahum, maka tidak ada kehormatan dan kemuliaan bagi setiap orang yang tidak menghormati para ulama. Nah, siapapun dia. Nah, ya, sehingga ketika itu saya sampaikan apa adanya. Nah, memang pesannya seperti itu, Ustaz. Terus beliau terdiam, terus lanjut lagi. Nah, ada yang salah, Ustaz. Nah, dari nasihat dan poin-poin wasiat tersebut. Ya, khair insyaallah. Tapi ini poin yang kedua ini terutama. Nah, ya, poin yang kedua yaitu masalah. Nah, yang pertama walaupun lanjut. Nah, tidak apa-apa. Yang terakhir juga salafiyun khair insyaallah. Yang kedua masalah tahdzir dari channel. Nah, ya mungkin para asatidzah kaget karena mungkin di data-data mereka tidak ada menyinggung masalah channel-channel majhul. Nah, ya itu yang mereka selalu sampaikan atau disebutkan dalam beberapa majelis dan pertemuan, bahwasanya apa? Ya, Abdul Harits ini tidak amanah karena menyampaikan info-info tanpa berkonsultasi dengan asatidzah. Nah, ya betul, memang saya sampaikan, dan itu kewajiban saya sebagai orang yang mengetahui. Nah, dan tidak bisa siapapun dari pihak yang berselisih untuk melarang orang menyampaikan informasi kecuali hanya informasi dari pihaknya secara syar'an. Jangan secara syar'an, secara urfan, secara urf kebiasaan orang tidak bisa. Misalnya kita berselisih dengan tetangga kita, Pak RT tahu ini. Nah, iya. Kemudian kita minta tolong Pak RT supaya apa? Menyampaikan ke Pak Lurah, menengahi masalah kita dengan tetangga kita. Ya, kita sampaikan info. Nah, terus setelah itu tiba-tiba Pak RT ini juga menyampaikan informasi kepada Pak Lurah yang dia lihat sendiri atau dia dengar sendiri. Masa kita mau, Anda jangan sampaikan informasi kecuali dari saya. Nah, ini kan lucu. Tidak bisa seperti itu. Masyayikh para ulama mereka akan sangat jeli dan teliti di dalam memberikan sebuah hukum, sehingga mereka akan mengumpulkan seluruh informasi yang ada terkait masalah tersebut. Karena apa? Al-hukmu ala syai'i far'un an tasawwurihi. Sebuah keputusan hukum terhadap sebuah masalah ini merupakan cabang dari pemahaman seseorang terhadap masalah tersebut dengan pemahaman yang sempurna dan sesuai dengan fakta dan realita. Artinya kalau dia memahami salah masalah tersebut, memiliki gambaran yang salah terhadap masalah tersebut, tentunya hukum yang muncul akan salah. Sehingga butuh untuk mengumpulkan informasi secara lengkap, akurat, dan juga teliti. Nah, tidak bisa mereka masyayikh dilarang untuk mendapat informasi dari pihak-pihak lain, atau bahkan yang langsung terjadi di daerah-daerah dari berbagai macam kejadian-kejadian yang memilukan.
Nah, padahal belum ada bimbingan para ulama. Nah, rapat-rapat, kumpulan-kumpulan, hasutan-hasutan, jember. Nah, modulnya diberhentikan, kepembinaan ya dari sebuah yayasan atau ma'had diberhentikan dari Asatidzah Jember. Nah, celaan mereka ya saya juga cerita kalau memang Asatidzah punya celaan juga terhadap Ustaz Lukman. Nah, jadi ini penting, kaidah yang penting dalam menghadapi sebuah fitnah. Bahwasanya apa? Ya, informasi kebenaran itu harus disampaikan terutama kepada pihak yang menengahi secara lengkap. Dan memang mereka berpesan begitulah, taktum syai'an ya Muhammad, kamu jangan sembunyikan sesuatu apapun itu. Nah, terus ana bilang absyir, iya Syekhana, kalau ada info sampaikan. Nah, yang menghubungi ana banyak kecuali Ustaz Lukman, tidak pernah hubungin ana. Nah, di awal-awal sampai ana sendiri yang akhirnya menghubungi beliau sebagai bentuk tathabbut dan tabayyun. Nah, ya, walaupun saya dilarang untuk menghubungi Ustaz Lukman, dan bukan cuma saya, banyak dari para duat. Nah, ya, jadi itu ya nasihat dari masyayikh pada penelponan tadi ketika Ustaz Komar tanya ini yang kedua. Nah, ya sudah, intinya begini Ustaz, kalau memang antum ada poin yang tidak setuju dari nasihat wasiat tersebut, tafadhol antum tulis poin yang mana, alasannya apa, ana sampaikan ke masyayikh. Oh enggak, khair insyaallah. Nah, insyaallah sudah cukup. Nah, seperti itu. Nah, jadi itu respon dari Asatidzah diwakili Ustadz Komar. Kemudian setelah itu sudah tidak ada lagi komunikasi. Nah, ya, saya tidak lagi dihubungi, bahkan ketika mereka mengirim data-data yang sudah disusun ulang dan direvisi, bukan saya lagi yang diminta untuk menyampaikan. Jangan dikira saya sedih, saya bersyukur sekali, walhamdulillah. Ya, nah, ya, karena repot dan makan waktu. Nah, saya punya banyak kesibukan. Nah, ya, jadi saya sangat malah senang seperti itu. Berat, karena seperti ini berat, amanah itu berat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma yu'idukum bih. Nah, karena Allah memerintahkan kita untuk menyampaikan amanat-amanat itu kepada pemiliknya. Nah, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah, ini respon dari pihak Asatidzah. Nah, respon dari pihak Ustadz Lukman bagaimana? Dan ini pun ditanyakan oleh Syekh berikutnya. Nah, bagaimana perkembangannya? Bagaimana kabar ikhwah? Nah, begitulah para masyayikh. Perhatian, tidak diam. Nah, ya, maka tiba-tiba muncul di channel, nah, apa namanya, ya, Manhajul Anbiya kalau tidak salah, pada tanggal 13 Rajab 1442 Hijriah bertepatan dengan 25 Februari ya 2021. Berarti berapa hari setelah wasoya? 3 hari. Ya. 6. Ya, 10 Rajab. Ini tanggal 13 Rajab. Nah, imbauan dan nasihat persaudaraan untuk saudara-saudara kami Salafiyin Indonesia. Ya, dari mana? Asatidzah di Jember. Nah, alhamdulillahirabbil alamin sampai seterusnya. Kemudian Allah taala berfirman, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adza'u bihi wa la radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum, dan seterusnya. An-Nisa ayat 83 yang berisi perintah untuk merujuk kepada para ulama. Kemudian hadis al-barakatu ma'a akabirikum. Nah, ya, kemudian juga
athar dari Abdullah bin Mas'ud, la yazalun nasu bi khairin ma akhadul ilma an akabirihim. Nah, yang artinya manusia akan senantiasa berada di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu dari kibar-kibar mereka. Nah, berdasarkan ayat, hadis dan nasihat sahabat yang mulia di atas, kami mengajak diri kami dan seluruh salafiyin Indonesia untuk bersama-sama mengamalkan imbauan ini. Semoga bermanfaat. Mengembalikan segala urusan agama kita kepada para ulama, khususnya yang sedang diperselisihkan. Yang kedua, telah datang bimbingan dan arahan dari para ulama kita tentang permasalahan yang kita semua sedang diuji dengannya. Jadi ini bentuk sebuah apresiasi, himbauan dan dukungan untuk apa? Mengamalkan apa? Wasaya kibar ulama tersebut. Maka hendaknya kita menghormati dan segera menjalankan nasihat para ulama tersebut demi kebaikan dakwah salafiyah yang mulia ini. Nah, yang ketiga, hendaknya masing-masing kita mengikhlaskan niat dengan penuh takwa kepada Allah dalam menjalankan nasihat para ulama. Ya, himbauan untuk melaksanakan nasihat para ulama dengan ikhlas dan penuh ketakwaan kepada Allah, agar kita mendapatkan pertolongannya dalam meraih keistiqomahan. Yang keempat, dakwah salafiyah yang mulia ini adalah anugerah yang sangat agung, harus sama-sama kita junjung setinggi-tingginya, melebihi segala kepentingan, segala ra'yu atau pendapat kita. Kami yakin setiap individu salafi yang benar-benar mengerti maksud dan tujuan dakwah salafiyah, pasti dia akan menghormatinya dan tidak akan mengedepankan segala kepentingan, ra'yu, emosi dan gengsi pribadi di atas dakwah salafiyah yang mulia ini. Ini ajakan untuk membuang apa? Hududun nafs. Padahal pada waktu itu belum ada istilah apa? Belum viral istilah apa? Hududun nafs. Karena hududun nafs itu dimulai munculnya istilah tersebut pada audio Syekh Abdullah Al-Bukhari. Nah, ya, karena memang kalau orang tulus, orang ikhlas, ingin kebaikan, sangat senang. Kepentingan pribadi ini, ya, buang jauh-jauh. Yang kelima, demi mewujudkan ukhuwah salafiyah dan terhentinya berbagai perselisihan yang terjadi, hendaknya masing-masing kita tidak berkomentar negatif terhadap nasihat para ulama atau terhadap saudaranya, baik dengan lisan maupun dengan tulisan. Nah, ya, larangan untuk apa? Berkomentar negatif, ikut campur. Nah, ya, dengan komentar yang buruk kepada para ulama atau nasihat para ulama. Nah, ini ternyata langsung ada apa? Komentar-komentar tadi. Nah, ya, dari asatidahnya bahkan. Ya. Nah, kemudian yang keenam, hendaknya pula tidak membalas komentar-komentar negatif dari pihak lain dengan komentar berikutnya, karena memang langsung ketika itu masya Allah berdatangan komentar-komentar. Karena dibilang majhul. Nah, ya, Abul Harith ini siapa majhul? Padahal dia sebelum adanya wasaya ini menunggu-nunggu. Nah, kami ini menunggu ada teman dari Ustadz kami di Kendari waktu itu, Ustadz Abdullah. Nah, LC yang di Madinah, Ustadz Abdul Haris, insya Allah nanti beliau sedang menyampaikan data-data para asatidah ke masyayikh. Sudah begitu saya bacakan apa? Wasaya kibar ulama, langsung berubah saya, oh, Abdul Haris itu majhul. Nah, amnesia mendadak. Ya. Nah, tidak masalah. Maka ketika komentar-komentar itu muncul, nah, asatidzah dari Jember berpesan, nah, supaya tidak membalas komentar-komentar negatif pihak lain dengan komentar berikutnya, baik dalam bentuk chattingan, status maupun yang lainnya, karena yang seperti itu akan membuka peluang bagi syaitan dan pihak-pihak yang akan mengail di air keruh
untuk terus mengadu domba salafiyin dan menjauhkan mereka dari persaudaraan, karena ada poin apa, menjauhi sebab-sebab perpecahan. Nah, diantaranya menghentikan saling apa, berkomentar dan saling menyerang. Kemudian yang ketujuh, kami nasihatkan kepada semua salafiyin untuk menghindar dari berbagai bentuk perdebatan yang tidak ada ujung pangkalnya, karena hal itu akan mengancam keistiqomahan iman, manhaj dan akhlak kita. Kemudian beliau menyebutkan hadis. Nah, kemudian yang kedelapan, masing-masing kita hendaknya menyibukkan diri dengan zikrullah, memperbanyak ibadah, menuntut ilmu, mengintrospeksi diri dengan mengingat dosa-dosa dan menangis karenanya. Nah, kemudian beliau menyebutkan hadis Uqbah, nah, radhiyallahu taala anhu. Mengakhiri nasihat ini, kami berdoa kepada Allah Taala dengan nama-namanya yang indah dan sifat-sifatnya yang tinggi dan agung, agar mengampuni segala dosa dan khilaf kita, menyatukan kita semua di atas manhaj salafi, dan mengakhiri segala bentuk perselisihan yang terjadi. Amin. Wabillahi taufiq wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jember, 13 Rajab 1442 Hijriah, 25 Februari 2021 Masehi. Asatidzah Ma'had Minhajul Athar Jember. Nah, ini tanggapan dari pihak asatidzah Minhajul Athar Jember. Nah, sekarang kira-kira dengan masing-masing tanggapan tersebut sudah terlihat belum? Nah, karena tanggapan pertama begitu ana ditelepon oleh Ustadz Qamar, nah gimana Abul Harith? Bekhair ya? Iya alhamdulillah Ustadz, antum dengan thayyibin. Iya, tapi subhanallah asatidzah ini tidak bisa tidur. Nah, ini tanggapan pertama. Kalau asatidzah di Jember sepertinya jadi lelap semua tidurnya, makin nyenyak ya, dan ikhwan-ikhwan salafin nyenyak semua tidurnya. Iya atau iya? Betul Pak Irzi? Oh betul. Nah, beliau dari Jember. Nah, ya. Nah, jadi itu. Jadi ya wallahu alam apa maksudnya tidak bisa tidur, tetapi kurang lebih ya saya pahami waktu itu. Nah, artinya karena mereka mungkin tidak merasa puas dengan bimbingan tersebut, memikirkan dan lain sebagainya. Nah, ya, jadi dari masing-masing komentar yang muncul ini sudah mulai terlihat. Itulah kenapa para masyayikh kita berpesan demikian. Nah, tadi saya sampaikan bahwasanya Syekhuna Abdullah Al-Bukhari akhirnya pun memenuhi permintaan mereka, yaitu pada apa? Sautiyah, audio beliau. Nah, jadi setelah data-data itu dikirim oleh asatidzah kepada beliau dan beliau pun terkaget, yang kemudian beliau nyampaikan ke saya, nelpon saya, kok yang bawa data orang lain, bahkan beliau waktu itu lupa namanya. Wallah ya Muhammad, ja'ani hadha al-akh ma adris hadha al-walad, bukan akh, hadha al-walad, ja'ani al-walad. Dah, al-walad itu ya kalau bahasa kita walad, tahu kan, waladun wa bintun wa rajulun, bedanya antara waladun dan rajulun, tahu? Nah, antum sudah paham, berarti nggak perlu saya jelaskan. Ja'ani hadha al-walad wa ma'ahu awraq min al-ikhwa ma adris ismuhu nusitana. Saya nggak tahu waktu itu, beliau bilang begitu, saya lupa namanya, ada Zubair wala Umair wala man. Nah, namanya Zubair ini sekarang calon dokter insyaallah, waffaqahullah. Nah, amin. Nah, ya, membawa auraq, data-data dari asatidzah. Wallahu wal'an wallahu ana masyghul 'indi tadris wal jami'ah. Dan waktu itu kan masih daring, jadi jadwalnya masih nggak karuan. Beliau kadang ngajar di hari ini ngajarnya pagi sampai zuhur, besoknya asar, kadang malam, seperti itu. Masyghul Allah ya Muhammad di waktu lakin insyaallah uhawil. Begitu kata beliau. Ana sampaikan, na'am syekhana, jazakallahu khair, ahsanallahu ilaikum, tuhawilun insyaallah, tajidun waqti insyaallah, taqra'un
nam hadhil awraq hatta tanhalal al-masyakil. Karena minta kepada beliau begitu supaya segera selesai masalah ini. Khair insyaallah, khair insyaallah. Nah, jadi asatidzah ini memang tidak pernah lagi menghubungi saya. Ini kan namanya memang perjalanan fitnah. Jadi saya harus cerita. Namanya perjalanan kan memang cerita ya. Nah, jadi tidak apa-apa ya saya cerita ya. Nah, ya bahkan mungkin memang mereka, wallahu a'lam, saya bilang mungkin memang mereka berkehendak supaya perjalanan data itu jangan sampai saya tahu, sehingga lewat Zubair, karena khawatir nanti datanya dirubah-rubah lagi. Nah, ya sebenarnya mudah saja. Kalau Anda menuduh saya merubah data, kan Anda menuduh fal bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Orang menuduh silakan datangkan bukti. Data yang mana yang saya ubah dan halaman berapa, kata yang mana, bagaimana merubahnya, dan Anda dituntut untuk mendatangkan bukti data yang sebelumnya dan data yang setelahnya yang sudah dirubah. Ya atau ya? Iya. Kan tinggal datang, ini Syekh, ternyata ini Abdul Haris merubah-rubah data, halaman 74 ternyata dirubah, ditempelin kertas baru, ditulisin apa? Ditulisin data baru. Buktinya ini yang arsip di tempat kami halaman 74 isinya inilah. Ini yang sampai ke antum kok isinya begitu, kan begitu. Nah, orang mereka saja tidak tahu. Nah, ya. Bagaimana ya data itu dibaca oleh masyayikh, bahkan mereka itu Umar waktu itu mengulang-ulang, itu saya sudah baca, betul. Dan antum baca atau enggak? Sudah dibaca semua itu. Makanya Syekh Abdullah Al-Bukhari ketika menelpon saya juga setelah keluar itu audio beliau, beliau mengatakan, wallah ya Muhammad qara'tuha harfan hatta ma aqul bi ma qara'tuha. Karena itu sampai ke telinga beliau. Nah, demi Allah wahai Muhammad, saya baca data itu bukan perkata-perkata tapi harfan. Nah, jadi mereka masih atau menganggap bahwa saya masyayikh itu bimbingannya tidak tepat karena datanya tidak mereka atau menganggap membaca data. Nah, dan apakah pertanyaan seperti ini menunjukkan sebuah adab para ulama? Itu masyayikh sudah baca data-datanya, emangnya masyayikh ini tukang bakso apa? Tidak bisa dan tidak langsung memberikan wasiat tanpa membaca dulu masalahnya. Kira-kira ini akal kita, secara akal saja yang masih waras. Nah, kira-kira kalau yang sudah ulama atau masyayikh itu mungkinkah begitu? Ngasih nasihat serampangan tanpa tahu masalahnya. Naam, kamu besok sholatnya di awal waktu, padahal masalahnya masalah apa? Nikah dan tolak. Kira-kira mungkin nggak seperti itu? Ta'adab ya akhi, ta'adab. Mari kita belajar adab. Dan itu bukan urusanmu apakah syekh membaca semua atau tidak membaca semua. Selama itu datang dari syekh, maka kita dari para ulama kita amalkan. Adapun engkau mengatakan masyayikh sudah baca semua, seolah-olah meragukan mereka seperti itu, maka hadza min qillatil adab. Ini termasuk dari tauqillatul adab. Insyaallah nanti Ustaz Syukri membuat muhawarah tentang masalah qillatul adab wal adabul wajib ala talibil ilm. Nah, Ustadzuna Abu Abdillah Syukri insyaallah. Nah, ya.
Jadi jangan dicontoh yang seperti ini. Masyayikh sudah membaca itu. Makanya Syekh Abdul Bukhari, wallahi ya Muhammad qara'tuhu harfan, dalam hati ana subhanallah. Atharahu, athar ilai, sampai Syekh begitu. Nah, ya. Jadi ya saya lanjutkan tadi. Nah, Syekh Abdullah Al-Bukhari memenuhi keinginan mereka, bukan permintaan. Mungkin mereka nggak meminta kepada Syekh, tapi kan mereka ingin supaya seperti ketika wasaya ulama ini, mereka menginginkan untuk dikirim ke mereka langsung, karena terbukti mereka protes, kenapa nggak dikirim ke asatidzah, kan begitu. Ya Anda sampaikan ke Syekh juga. Nah, ya Syekh akhirnya menuruti keinginan mereka. Walaupun tadi apa? Sampainya data tersebut cukup mengejutkan Syekh. Belum ada sejarahnya itu. Al-Akh Zubair, ya sebelum itu selama belasan tahun, nah mengirim data-data dari asatidzah. Nah, ya. Kemudian setelah itu berjalan, nah betul ketika Syekh Abdullah Al-Bukhari ingin memberikan nasihat dengan audio itu, nah beliau menuruti dan memenuhi keinginan mereka. Dipanggil itu Zubair, disuruh dengan HP-nya dia sendiri. Nah, jadi tadi ujian jilid 1 lulus atau tidak? Hah? Ya, hingga akhirnya memenuhi keinginan mereka agar supaya wasiat tersebut, nasihat tersebut disampaikan secara langsung dari Syekh kepada mereka, walaupun lewat perantara. Nah, dan poin kedua atau poin sebelumnya, masyayikh sudah melihat tadi respon dan realisasi dari wasaya kibar ulama yang ternyata sampai detik ini belum diketahui ada dari pihak asatidzah yang menyebar wasiat salafiyin di negeri Indonesia. Minimalnya di channel-channel atau malah justru menyampaikan di majelis umum secara lisan, sebagaimana ketika itu langsung disampaikan oleh salah seorang ustadz asatidzah kita, Ustadz Iqbal di Pekanbaru, dan dengan apa sebab itulah beliau akhirnya disikapi dan berakhir dengan pengusiran. Diusir ustadznya, pengurusnya, santrinya dari masjid, dari ma'had, dari sakan, semuanya santri-santri diusir karena beliau yang saking gembira dan senangnya mendapatkan wasaya ini dan membacakan. Sampailah berita itu dari Sumatera terbang ke Jawa. Pembinanya di sana adalah Ustadz Komar dan Ustadz Usama. Ceritanya nanti insya Allah. Nah, ya. Jadi itu dia. Masyayikh melihat ini, menunggu bagaimana sikap-sikap mereka. Ada enggak ini wasaya langsung disampaikan seperti tadi, secara terang-terangan di channel Manhajul Anbiya Asatidzah Jember langsung menghimbau. Nah, ya, telah datang bimbingan dan arahan dari para ulama kita tentang permasalahan yang kita semua sedang diuji dengannya, maka hendaknya kita menghormati dan segera menjalankan nasihat para ulama tersebut demi kebaikan dakwah salafiyah yang mulia ini. Nah, jelas atau tidak ini? Jelas ya insyaallah ya. Nah, ya. Sedangkan dari pihak asatidz itu komentarnya dirubah, katanya nggak jelas mana yang
wasiat nasihat para ulama dan mana yang syarah dari dia sendiri, yang sudah sendiri ada sudah diri dan dimodifikasi fatwanya. Nah, ini semacam padahal apa? Telah datang penegasan dari Syekhuna Syekh Arafat Ibnu Hasan Al-Muhammadi hafizahullahu taala. Ketika beliau ditanya ya tentang keabsahan dan kebenaran wasiat tersebut ya lewat ya akun resmi beliau dalam Twitter. Nah, ya sebelum ke situ saya kembali ke tadi. Jadi Syekh Abdullah Al-Bukhari menuruti mereka sudah di wasaya ulama kibar, tanggapannya seperti itu, yang Ustadz Lukman dan yang bersama beliau tanggapannya seperti ini. Mas saya sudah tahu. Kemudian ditambah lagi realisasinya, usaha-usahanya. Yang mana ketika itu asatidzah berusaha untuk menghubungi kembali para doa di berbagai macam daerah, berusaha untuk mengajak kembali bersatu. Nah, menyebarkan wasaya kibar ulama, menyampaikannya kepada salafiyin. Adapun dari pihak asatidzah, setahu saya sampai hari ini belum ada. Ada yang tahu dari antum? Atau sependapat antum dengan saya? Hah? Jawab ya ikhwan. Sependapat. Belum ada yang tahu bahwasanya para asatidzah kita menyebarkan apa? Wasaya kibar ulama. Iya, betul. Betul. Yang tegas kalau jawab, betul atau enggak? Betul. Nah, enggak usah remang-remang. Ya. Kemudian makanya tadi Syekh menuruti keinginan mereka pada audio beliau. Dipanggillah Zubair, diminta untuk merekam dan disampaikanlah nasihat itu kepada mereka, dan ternyata sama, masih juga disembunyikan. Berarti kan apa gunanya lewat mereka? Nah, maka ceritanya nanti itu bagian yang kedua. Nah, kita kembali ke bagian satu, nanti menyusul masalah audio beliau. Nah, jadi bagian yang ke satu tadi, masih dalam bagian ke satu, adalah berkaitan dengan yang akan saya bahas di sini, penegasan Syekh Arafat tentang keabsahan apa wasaya tersebut betul-betul ya betul-betul muncul dari para ulama di Madinah, para masyayikh di Madinah. Sudah saya bacakan ketika itu di Umbul Sari, tapi saya ulang sebentar. Nah, pertanyaannya, akun yang bertanya adalah Hijau Royo. Nah, ahsanallahu ilaikum syaikhana, hal nasaihul ulama li abnaihi salafiyin fi biladi Indonesia allati naqalaha al-akh Abul Harith Muhammad bin Muslim fi muhadaratih يوم الأحد 21 فبراير 2021 وهي صحيحة صادرة من كبار مشايخنا في المدينة. Wahai syekh kami, semoga Allah berbuat baik kepada anda. Apakah nasihat-nasihat para ulama untuk anak-anak mereka salafiyin di negeri Indonesia yang dinukilkan oleh Al-Akh Abul Harith Muhammad Muslih dalam muhadarahnya pada hari Ahad 21 Februari itu betul-betul sahihah, benar, sadirah, dan betul-betul muncul bersumber min kibar masyayikhina, dari kibar masyayikh kami di Madinah? Maka Syekh menjawab, na'am, betul, sahihatun, sah, benar. Jazahumullahu khairan, semoga Allah membalas mereka para masyayikh dengan kebaikan, wa hafizahum, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga mereka. Wa ansahul jami', dan saya memberikan nasihat kepada semua pihak, bil kaffi, untuk menahan, anil khawdi, untuk ikut campur dan berdalam-dalam dalam fitnah. Wattiba'il ulama, dan saya menasihati semua pihak untuk mengikuti para
ulama. Nah, kemudian ya ini jelas ya berarti. Nah, berarti sah atau tidak itu wasaya atau bikinan Abul Harith? Hah? Nah, sah. Ya, ditegaskan oleh Syekh dan memang seperti itu. Sudah saya sampaikan. Ya, dalam kejadian tersebut. Di hari-hari ketika penegasan dari Syekh Arafat untuk wasaya kibar ulama itu mulai tersebar, muncullah hal yang lucu yang betul-betul belum pernah terjadi ala marrit tarikh sepanjang sejarah Islam. Seperti tadi malam persis syubhat yang belum pernah muncul, dan ini juga syubhat lagi. Di hari-hari itu muncul sebuah syubhat dan ternyata syubhat ini laris manis, membuat salafiyin menjadi ragu, sehingga mereka menolak wasaya kibar ulama dan mereka percaya dengan hoax-hoax yang mengatakan bahwasanya fatwa itu adalah sudah merupakan hasil dari fatwa ataupun buatan siapa? Muhammad bin Muslih. Atau dengan syubhat yang lain bahwasanya penegasan Syekh Arafat ini tidak sah. Apa itu syubhat yang laris manis? Mereka mengatakan akun Hijau Royo ini adalah majhul, sehingga tidak sah penegasan dari Syekh Arafat. Sangat lucu. Ya. Dari channel Sekelumit Sejarah, ya, dan juga diteruskan oleh Jursela. Di situ judulnya Majhul boleh untukku, tidak boleh untukmu. Judulnya begitu. Ini kadang kita kalau yang waras baca postingannya channel-channel fitnah ini kadang sulit untuk paham ya, bulat sana bulat sini. Kan karakter kepribadian yang ada di balik channel itu. Selama kami bergabung sebagai tim Majhul Ustadz Lukman Ba'abdo, selama itu pula kami hidup di dua alam, alam majhul dan alam nyata. Keduanya benar dan keduanya dibenarkan. Pergeseran akal terjadi setelah munculnya kemajhulan sebagai sarana untuk melawan kezaliman dan membongkar kedustaan Ustaz Lukman Ba'abdo dan kawan-kawan. Sejak itulah kemajhulan menjadi sesuatu yang sangat dibenci dan diperangi dengan berbagai cara. Maksudnya ya mereka yang channel majhul ini memang diperangi. Kontradiksi menjadi jalannya carut marut yang dituduhkan kepada pihak lain menjadi senjata makan tuannya. Perhatikanlah filsafat berkelitnya An-Najiyah Batam dalam membela habis-habisan akun majhulnya. Adapun akun Twitter Hijau Royo bukan hanya sebagai penanya, bukan pembawa berita. Betapa liciknya makar An-Najiyah Batam dalam membela dan membenarkan akun majhul mereka Hijau Royo. Jadi ini channel majhul ini ingin membatalkan menjatuhkan nama dan kredibilitas bina umroh dan lain sebagainya. Ini pada penegasan dari Syekh Arafat. Gimana caranya?
bahwa akun hijau royo adalah majhul. Yang bertanya kepada Syekh di akun resmi beliau itu adalah kira-kira syubhat ini berbobot atau tidak? Ada yang bisa menjawab? Makanya ini lucu sekali. Nah, ya, kalau syubhat ini dibenarkan, ya, kalau syubhat ini dibenarkan, maka agama ini akan runtuh. Nah, sekarang jangan jauh-jauh ke para muhadditsin ataupun para sahabat dan salafus saleh. Sudah, kita melihat kepada siapa? Para ulama kita muasirin yang ada di zaman ini, mulai dari Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz, Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Albani, Asy-Syaikh Al-Allamah Muqbil, Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Asy-Syaikh Al-Allamah Fauzan Al-Luhaidan, Asy-Syaikh Al-Allamah Rabi, Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid, semuanya. Ya. Dan mayoritas mereka punya kitab-kitab apa? Fatwa yang dikumpulkan, ya, disusun, ya, dan dibukukan dalam berbagai macam masalah-masalah dari permasalahan agama dan bahkan permasalahan politik, berbagai macam bidang. Nah, di kitab-kitab fatwa tersebut, ya, antum sudah pernah baca belum? Kitab-kitab fatwa ulama, fatwa Ibn Baz, fatwa Nurun ala Dar, fatwa Ibnu Utsaimin, fatwa Syekh Shalih Al Fauzan, sudah belum? Insya Allah sudah sebagian antum. Nanti kapan-kapan ya sama Ustadz Ibrahim. Nah, insya Allah dibacakan contoh kitab-kitab fatwa para ulama. Tidak ada satupun, nah, ya, ataupun bahkan mayoritas yang ditulis dalam kitab-kitab fatwa tersebut, ketika ada pertanyaan cuma ditulis sin, huruf sin. Yang bertanya ditulis apa? Huruf sin. Artinya apa? Soal. Siapa yang bertanya? Wallahu a'lam, jin kah, manusia kah? Kita tidak tahu. Nah, ini sudah lebih mending hijau royo, ada nama akunnya, daripada cuman sin. Nah, kenapa? Karena tidak ada persyaratan orang yang bertanya an yakuna ma'rufan adilan babiton hafizan. Orang yang bertanya itu harus diketahui, harus ma'ruf, harus orang yang adil, yang bertakwa, harus orang yang hafalannya apa? Kuat. Lah kalau begitu yang bodoh-bodoh ini nggak bisa bertanya dong. Karena justru orang-orang yang bodoh-bodoh inilah yang harus bertanya. Yang nggak punya ilmu, nggak punya hafalan, ini yang kita wajib bertanya. Kalau dalam bertanya dipersyaratkan harus bertakwa, harus apa? Hafalannya kuat. Ya kalau begitu semua orang akhirnya tidak bisa mendapatkan ilmu dan tidak bisa memperbaiki diri. Nah, la yushtarat abadan. Nah, yang jadi masalah itu adalah yang berfatwa. Ya, siapa yang berfatwa? Syekh dan ulama atau bukan? Kalau penanya siapa saja itu tadi sin salasa. Lucu sekali. Nah, ya, dan begitu pula ini yang praktek-praktek tidak. Anak kalau baca pesan
ataupun ustaz asatidah yang lain, hadza sa'il, yang penanya ini berkata, si Sa'id, kalau kita mau pakai kaidah ini dan syubhat ini, berarti seorang ustadz tidak boleh menjawab pertanyaan pada taklim-taklimnya, karena pertanyaan itu sampai kepada mereka hanya dalam secarik kertas. Afan ustadz mau bertanya, kan begitu. Wahai Anda, wahai siapa yang sekelumit sejarah ataupun siapa lagi, jujurlah, dan yang teman-temannya, ustadz-ustadznya, jangan jawab pertanyaan dong kalau begitu. Karena paling yang Ustaz, saya mau bertanya main game, nah, boleh dijawab majhul, kan begitu. Agama ini ukur semuanya. Para masyayikh kita dalam kitab-kitab mereka ataupun dalam baramij televisiunia, dalam pertemuan-pertemuan yang dalam televisi resmi di Arab Saudi, beliau duduk koordinat hafal Al-Quran belum, hafalanmu berapa? Kalau begitu yang berfatwa akhirnya yang bertanya, bukan syekhnya. Cerita dulu yang mau bertanya ini, kan begitu. Enggak jadi majelis fatwa, tapi majelis apa? Dongeng. Nah, bagaimana riwayatmu dalam menuntut ilmu? Akhirnya bertanya apa? Nah, ya Syekh. Nah, ya pertanyaan masalah-masalah yang sepele. Nah, jadi syubhat yang wahiyah. Nah, bahkan dalam masalah at-tahdits, nah, ya dalam masalah apa? Menyampaikan hadis. Dalam dunia para muhadditsin, para ahli hadis itu ya ada dua masalah. Yang pertama adalah tahammul dan yang kedua adalah al-ada. Nah, yang pertama adalah tahammul. Apa itu tahammul? Tahammul itu adalah menyerap dan mendengar sebuah hadis atau menyaksikan sebuah kejadian. Jadi tahammul itu adalah seseorang menyerap ilmu, baik dengan cara dia mendengar hadis, ya, atau dia menyaksikan sebuah kejadian. Yang kedua adalah al-ada. Apa itu al-ada? Al-ada adalah menyampaikan ilmu. Kalau tadi menyerap ilmu, menerima ilmu, kalau yang kedua apa? Menyampaikan. Nah, ilmu tersebut. Maka di dalam tahammul, di dalam menyerap dan mencari ilmu, nah, mendapatkan ilmu itu tidak dipersyaratkan seseorang itu ma'ruf, harus diketahui. Nah, ketika dia menyerap ilmu itu, dia sudah harus menjadi orang yang ma'ruf, diketahui kebaikannya, ketakwaannya, tidak dipersyaratkan begitu. Bahkan Islam saja tidak dipersyaratkan. Tidak dipersyaratkan keislaman orang yang mencari ilmu, menyerap ilmu. Nah, oleh karenanya saya bacakan kalam dari Ibnu Daqiqil Aid dan juga Az-Zahabi dalam Al-Muqidhah dan Ibnu Daqiqil Aid dalam Al-Iqtirah bi Bayanil Istilah. Nah, tentang ketika beliau berbicara tentang hukum tahammulur rawi, seorang perawi hadis yang menyerap ilmu, mendapatkan ilmu fi hali sigharihi au kufrihi, ketika dia masih kecil atau ketika dia masih kafir. Ketika dia kafir, masih musyrik, pernah mendengar Nabi bersabda, menyampaikan hadis. Atau ketika dia masih musyrik pernah mendengar Rasulullah membacakan sebuah ayat. Atau ketika dia masih kafir, masih musyrik, pernah berperang bersama Nabi dalam sebuah peperangan. Ya,
Ada Abu Sufyan, Khalid ibn Walid dulu memerangi Rasulullah dan para sahabatnya, yang akhirnya mereka masuk Islam. Nah, ya, maka apa hukumnya seorang perawi yang menceritakan dan menyampaikan hadis yang mana hadis tersebut dia dengar ketika dia masih kafir, atau menceritakan sebuah kejadian yang mana kejadian tersebut dia saksikan ketika dia belum masuk Islam, kemudian setelah dia masuk Islam disampaikanlah hadis tersebut dan disampaikanlah kejadian tersebut, apakah boleh atau tidak? Ya, karena tadi kalau orang yang mendengar ilmu yang bertanya itu harus apa? Ma'ruf, gugur agama ini. Nah, maka kata Al-Allamah Ibnu Daqiq al-Id, tahammulul hadithi la yushtaratu fihi ahliyatur riwayati. Untuk mendengar sebuah hadis, menyerap sebuah ilmu, menghafal sebuah hadis tidak dipersyaratkan di dalamnya ahliyatur riwayah, persyaratan apa? Ar-riwayah, meriwayatkan. Nah, harus seorang yang thiqah, harus orang yang terpercaya. Falau sami'a fi hali sigharihi au hali kufrihi au fiskihi thumma rawa ba'da bulughihi au islamihi au adalatihi qubila. Maka jika ada seorang rawi mendengar sebuah hadis, ya, dan dia mendengar hadis tersebut hala sigharihi, ketika dia masih kecil belum balik, umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, au hala kufrihi, atau ketika dia masih kafir, bahkan masih apa? Kafir, sudah dewasa dia, tetapi dia mendengar hadis itu dalam keadaan dia masih non muslim, belum masuk Islam. Au fiskihi, atau dia mendengar hadis tersebut dalam keadaan dia masih fasik, belum istiqamah, na'udzubillah, dengan segala macam bentuk kefasikan, masih awam, masih musbil, atau bahkan melakukan sebagian dosa-dosa atau dosa besar. Dia mendengar ada seorang ustadz menyampaikan atau seorang muhaddits menyampaikan hadis, dia ingat hadis itu. Sumarawa, kemudian setelah itu dia meriwayatkan. Nah, ya, meriwayatkan, rawahu, meriwayatkan hadis tersebut yang dia dengar tadi. Dia menyampaikan hadis tersebut ba'da bulughihi, setelah dia balik. Jadi dia mendengar pas dia masih kecil, dia sampaikan setelah dia balik. Au islamihi, atau dia mendengarnya pas dia masih belum Islam, setelah dia masuk Islam. Au adalatihi, atau seorang rawi yang mendengar sebuah hadis dalam keadaan dia masih belum istiqomah, kemudian dia menyampaikannya setelah dia istiqamah, bertakwa kepada Allah, bertobat kepada Allah, menjaga ketakwaannya, ubila, maka hadis tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara ketika dia masih kafir. Nah, ya, sebelum beliau masuk Islam, kemudian beliau menceritakan apa yang didengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut setelah beliau masuk Islam, yaitu hadis Jubair bin Mut'im. Ketika beliau masih belum masuk Islam, beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca pada salat maghrib surat apa? At-Tur. Nah, maka hadis beliau diterima karena tidak masalah ketika mendengar, ketika meriwayatkan sebelum Islam. Fuhiman, dipahami? Nah, yang jadi masalah itu ketika menyampaikan. Yang jadi masalah itu bukan yang bertanya, tapi yang berfatwa. Nah, jadi yang berfatwa majhul atau ma'ruf? Nah, yang berfatwa majhul atau ma'ruf? Ma'ruf dulu, kalau menurut mereka dulu masih
Ma'ruf sekarang sudah bisa Dr. Al-Kadzab, Al-Rumaniyu dan lain sebagainya. Dulu mereka masih menghormati Syarafat dan masih mengangkat Syarafat, sehingga yang diserang apa? Hijau royonya, walaupun serangan itu adalah apa? Bumerang, senjata makan tuan. Nah, tapi sekarang Syarafat sudah tidak ada nilainya. Demikian pula dikatakan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala dalam Al-Mughirah, la tushtaratul 'adalatu 'ala ta'ammuli bal 'ala al-ada', fa yasihu sama'uhu kafiran aw fajiran aw sabiyan, faqad rawa Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu masa min dzalika hal sirrihi rawahu mu'minan. Kata Adz-Dzahabi tidak dipersyaratkan al-'adalah. Nah, kelurusan agama, ketakwaan, halat tertahammul ketika mendengar hadis, ketika menyerap hadis. Bal halat al-ada, bahkan dipersyaratkan al-adalah itu ketika menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis. Fayasihu sama'uhu, maka sah pendengaran seseorang kafiran ketika dia masih kafir, wa fajiran atau ketika dia masih fajir, masih pendosa, wa sabiyan atau ketika dia masih kecil. Faqad rawa, maka juga Ibnu Mut'im telah meriwayatkan bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam kemarin dengan surat At-Tur. Maka kata beliau, Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu mendengar bacaan beliau, bacaan Nabi ketika beliau masih dalam keadaan musyrik, kemudian diriwayatkan oleh beliau setelah beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diterima hadis itu. Dan sampai sekarang diamalkan sunnah. Salah satu sunnah dalam sholat maghrib yang dibaca pada sholat maghrib adalah sholat Al-Qur, tapi bukan menjadi kebiasaan sekali. Nah, baik. Jadi ya, saya ulangi lagi, syubhat yang laris manis tetapi hakikatnya tidak ada kekuatannya. Nah, ya, ini sesuatu yang diusahakan untuk menggugurkan wasoya tiba al-ulama. Nah, kemudian syubhat berikutnya yang muncul lagi, ini sudah gagal, dibantah, ada yang bantah. Janganlah anda siapa tahu, tapi masih ngeyel saja. Pokoknya majul, hijaunya pokoknya majul. Boleh untukmu. Nah, boleh untukmu, tidak boleh untukmu. Nah, jadi itu. Jadi setelah adanya pembelaan dan penjelasan dari channel anak siapa tahu, bahwasanya tidak masalah kalau yang bertanya itu majul. Memang begitu. Dari zaman sahabat Nabi ada orang jahilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah ausini, qala la tarba. Orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa dia tidak tahu. Tapi seorang sahabat, kalau sahabat belum Rasul tidak masalah. Ya, semuanya para sahabat adalah rujul adil, bertakwa, memenuhi kriteria seorang rawi. Tapi pada generasi berikutnya begitu juga semua penanya-penanya kebanyakannya tidak disebut dan tidak ditahu siapa dia. Ja'alu Al-Hasan Al-Basri wa syaka. Nah, datang seseorang kepada Al-Hasan Al-Basri mengadukan ya kemiskinannya. Faqala istaghfir, maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan istaghfir, ya istighfar, bertobatlah kepada Allah. Datang lagi seseorang kepada Al-Hasan Al-Basri mengatakan dia belum punya anak. Maka Al-Hasan mengatakan istaghfir. Siapa orang tersebut yang datang? Tidak tahu. Dari mana? Dari Indonesia, dari Afrika, dari Mesir, dari Eropa. Tidak masalah. Nah, barakallahu fikum. Ya, jadi jangan termakan oleh syubhat-syubhatmu murahan. Nah, ini sudah gagal, tidak lagi syubhat berikutnya. Yang sudah sempat saya singgung juga, yaitu syubhat bahwasanya apa? Nasihat wasoya para ulama ini yang saya sampaikan adalah nasihat lama. Nah, bukan nasihat yang baru dan khusus untuk salafiyin di Indonesia.
Ya, maka nasihatnya Syekh Ubaid adalah nasihat untuk pemuda Salafi Jerman tahun 2012. Nah, ya, sedangkan nasihatnya Syekh Robi adalah pada tahun 2019. Nah, itu tuduhan channel Majhul dan manis lagi. Dan ketika ada beberapa ilmu disampaikan dan dijelaskan, Anda dengarkan dan mengadornya tersebut, muharanya Abu Harith. Tidak, ya tidak dengar, gimana mau tahu. Nah, jadi muhawarah yang saya sampaikan, ya, itu memang di dalam muhawarah tersebut saya menukilkan ucapan Syekh Rabi' dan Syekh Ubaid sebagai sebuah dukungan dan penjelasan untuk sebuah prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu wujub al-ijtima', wajibnya untuk bersatu. Saya sebutkan pertama kali dari kitab Al-Ushul Sittah, ucapan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Saya sebutkan dalil-dalil dari Alkitab, dari Al-Quran, dan beserta tafsirnya dan ucapan para ulama yang menjelaskan ayat tersebut. Dan saya sebutkan pula dalil-dalil dari As-Sunnah. Setelah itu saya sebutkan ucapan-ucapan para ulama. Kenapa saya pilih Syekh Rabi dan Syekh Ubaid? Karena memang supaya tepat juga, karena nasihat yang akan dibawakan nanti adalah juga nasihat dari Syekh Rabi dan Syekh Ubaid. Dan perlu nanti kita bahas, karena isinya baik sekali. Nah, ini kalau saya. Nah, ya, lembar terakhir ini, 2 lembar ini isinya adalah wasiyah para ulama. Ya, sedangkan 5 halaman sebelumnya itu isinya muhadharah. Saya menukilkan ucapan Syekh Rabi dan Syekh Ubaid, dan tidak pernah pada muhadharah saya mengatakan apa, bahwasanya nasihat itu nasihat baru. Karena memang itu ada sudah lama, saya juga tahu. Tetapi untuk menjelaskan tentang prinsip apa? Wujub berijtima', wajibnya bersatu ini. Baru setelah saya selesai muhadharah, saya bilang tersebut, ada rekamannya, silakan antum cek. Nah, dan sebagai penutup insya Allah saya akan sampaikan sebuah wasiat. Nah, beda lagi, isinya beda. Nah, yang isinya saya bacakan tadi. Adapun yang pertama isinya lain, insya Allah nanti akan kita baca. Karena penting, ini termasuk salah satu bimbingan dalam menghadapi khilaf. Nah, ini syubhat berikutnya. Channel anti syubhat Muslim. Nah, match itu adalah pertandingannya. Transkrip yang dibacakan Abu Haris pada bimbingan kepada Salafi Indonesia di Muharram 2021 adalah audio dunia khusus Syekh Ubaid kepada pemuda Salafi Jerman tahun 2012. Jadi ini, ya. Dan ternyata syubhat tersebut juga dijelaskan oleh beberapa channel, beberapa ikhwah, tetapi juga anehnya subhanallah, mereka ketika setelah dijelaskan juga masih tetap mengenyam. Nah, tetap bersikukuh dan tidak mau tidak berdusta itu. Diinformasikan untuk sesi 2 dimulai jam 8